Bagus-bagus nih konsentrasinya, alhamdulillah ya. Baik, teman-teman, tepuk satu kali. Tadi dari ibu guru sudah bilang ya, kakak mau cerita tentang apa? Tentang Palestina. Ini kostumnya bagus-bagus, keren-keren. Cung yang punya bendera, bendera Palestina ya. Jadi teman-teman, di Palestina ya, Palestina itu sebuah negara sama seperti Indonesia. Di Palestina ada sebuah kota, yaitu kota Gaza. Cung yang pernah ke Gaza? Belum ada ya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa berziarah ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa ya, ke Al-Aqsa yang ada di Gaza, Palestina. Pernah ke Gaza? Wah, siapa namanya ini? Salim ya. Nanti bareng-bareng ya kita ke Gaza, sholat di sana seperti perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Rasulullah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa Rasulullah bersama Nabi yang lain sholat di sana. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat yang pertama umat Islam, betul? Masya Allah, alhamdulillah. Kota Gaza dulunya itu adalah kota yang indah, warganya sejahtera, bahagia. Tapi ada kaum yang sebetulnya tidak bisa diampuni. Ada kaum yang keterlaluan, yaitu kaum Yahudi atau Israel ya. Karena kedatangan kaum Israel, kota Gaza dibombardir. Kota Gaza dibom sama Israel laknatullah. Akhirnya gedung yang tinggi, gedung yang tadinya untuk tempat tinggal anak-anak seperti kalian, seperti teman-teman, untuk tempat tinggal orang dewasa, ayah bundanya juga. Tapi karena dibom oleh Israel laknatullah, akhirnya semua gedung itu hancur. Bahkan bukan tempat tinggal aja, tapi juga masjid, rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah umat yang lain juga hancur, seperti gereja. Gereja pun diserang oleh Zionis Israel laknatullah. Betul, Amerika juga mendukung pergerakan atau penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ya teman-teman, selain bangunan-bangunan, gedung-gedung yang dihancurkan, di sana juga banyak orang tua, banyak ayah, bunda, dan anak-anak yang menjadi korban karena serangan Israel. Jadi banyak yang meninggal. Di sini kita alhamdulillah bisa sekolah dengan tenang, dengan nyaman, tanpa khawatir ada serangan bom. Betul? Ya. Maka ini adalah salah satu yang patut kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Ada yang tahu cara bersyukur? Ada yang tahu cara bersyukur? Ini kalau kakak lihat ya, tadi udah sholat duha. Kakak yakin teman-teman tadi sholat subuh pasti semuanya melaksanakan. Ketika bangun tidur, pasti langsung baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu salah satu bentuk syukur kita, yaitu dengan mengucap alhamdulillah ketika bangun tidur, ketika selesai sholat, ketika selesai makan, mengucap alhamdulillah. Dan salah satunya juga adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat ya. Di dalam sholat itu juga ya teman-teman, merupakan
zikir yang paling lengkap. Ada zikrullah, berdoa, memohon ampun, dan juga sholawat kepada Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian ya teman-teman, di kota Gaza itu meskipun sekarang kondisinya sudah hancur, jalanan hancur, sekolah hancur, makanan kekurangan, listrik nggak nyala, nggak ada lampu kalau malam, jadi semuanya gelap. Nah teman-teman, kalau gelap takut nggak? Itu yang berani. Keren yang berani ya. Bayangin ya teman-teman, teman-teman yang ada di Gaza sana, seusia teman-teman nih, masih pada kecil-kecil. Tiap malam harus gelap-gelapan. Tiap hari harus menahan lapar. Teman-teman kalau lapar di rumahnya ada makanan nggak? Ada ya. Kalau lapar teman-teman tinggal makan. Kalau takut gelap tinggal nyalain listriknya, lampunya. Berbeda dengan teman-teman yang di Gaza. Udah mah rumah nggak ada, listrik nggak ada, gelap-gelapan, makan pun harus menunggu berhari-hari. Bahkan bantuan dari Indonesia, dari negara-negara yang lain sulit masuk karena ditutup aksesnya oleh Israel. Ya. Jadi dari Israel itu banyak serangan. Yang tadinya kota indah, damai, tenang, sejahtera, akhirnya dibom. Teman-teman, tepuk satu kali. Teman-teman, ada satu kisah yang sangat menyentuh kakak, yaitu ada seorang ayah yang bernama Pak Muhammad. Siapa namanya? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini merupakan seorang ayah, seorang bapak, juga seorang tentara, seorang pejuang yang melawan Israel. Dengan teman-temannya, Pak Muhammad ini rajin, semangat untuk melawan penjajah Israel. Ketika sudah selesai perang ya, selesai perang dan sedang gencatan senjata, Pak Muhammad pulang ke rumahnya. Jam 3 malam, Pak Muhammad pulang. Suara jalan gimana? Suara jalan? Sampai ke rumahnya. Suara apa itu? Suara pintu dibuka ya. Assalamualaikum. Istrinya menyambut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya begitu. Pak Muhammad ini mempunyai 2 anak, namanya Ismail dan Ahmad. Ada ya namanya Ismail. Pak Muhammad bertanya pada istrinya, wahai istriku, di mana anak-anak? Karena masih jam 3, istrinya menjawab, anak-anak masih tidur, wahai suamiku. Karena sudah kangen, sudah rindu dengan anak-anaknya, Pak Muhammad langsung naik ke lantai 2 ke kamar anak-anaknya. Pak Muhammad naik ke kamarnya, kemudian mengetuk pintu kamar anak-anaknya. Assalamualaikum. Tapi nggak ada jawaban. Anak-anaknya kemana kira-kira? Akhirnya karena nggak ada yang jawab, Pak Muhammad ketuk lagi. Makin kencang diketok-ketoknya. Akhirnya anak-anaknya Ismail dan Ahmad itu berbisik-bisik. Ahmad juga berbisik pada abangnya, pada kakak Ismail. Kakak, itu ada yang ketuk-ketuk pintu. Coba buka. Nanti dulu. Takutnya itu bukan keluarga kita. Ayahnya dari luar, dari balik pintu berkata,
Ismail, Ahmad, ini ayah. Terus Ismail, wah itu ayah. Langsung Ismail dan Ahmad ke depan pintu dan membuka pintu. Belum kebuka ternyata. Sekali lagi. Ayah, kata Ismail. Akhirnya ayah dan Ismail beserta Ahmad saling berpelukan erat sekali karena sudah lama tidak bertemu. Ayah kok bisa pulang? Ayah sudah menang ya? Alhamdulillah. Ayah dan teman-teman sekarang ada kesepakatan, sudah menang dan ada kesepakatan untuk gencatan senjata. Terus Ismail dan Ahmad bertanya, ayah, ibu mana? Ibu sedang menyiapkan roti bakar. Roti bakar pakai keju, pakai coklat, pakai susu, dan juga pakai sandal jepit kakinya. Kakinya ya. Kakinya. Kaki ibunya pakai sandal jepit, bukan roti bakarnya. Ya. Betul. Akhirnya karena tadi masih pagi, ayahnya beserta Ismail dan Ahmad turun ke bawah untuk siap-siap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Siapa yang tadi sholat subuh berjamaah? Masya Allah, alhamdulillah ya. Ahmad, Ismail, ayahnya dan juga ibunya sholat berjamaah di rumah. Kakak, kenapa nggak di masjid? Kan masjidnya udah hancur, udah dibom. Jadi Pak Muhammad dan Ismail beserta anak-anaknya sholat subuhnya di rumah. Selesai sholat subuh, mereka sarapan bersama, memakan roti bakar yang disiapkan oleh ibu mereka. Ketika enak-enak sedang sarapan roti bakar, tiba-tiba terdengar sirine. Israel laknatullah melanggar gencatan senjata. Mereka kembali menyerang warga di Gaza, Palestina. Akhirnya setelah gencatan senjata mereka bisa kembali ke rumah. Pak Muhammad harus berangkat lagi untuk berperang. Kira-kira kalau teman-teman berpisah dengan ayah sedih nggak? Berpisah dengan bunda-bundanya sedih nggak? Sedih ya. Ini Pak Muhammad baru saja bertemu dengan anaknya, harus kembali lagi ke medan perang, ke medan pertempuran. Akhirnya Pak Muhammad langsung berdiri ketika mendengar karena tentara. Pak Muhammad langsung berangkat. Tapi karena baru ketemu, Ismail bertanya, Ayah mau kemana? Kata Pak Muhammad, ayah harus pergi lagi nak. Harus melawan penjajah lagi, harus berperang lagi, berjuang membela demi kemerdekaan Palestina. Akhirnya Pak Muhammad pergi, karena buru-buru, buka pintu. Ismailnya dan Ahmad memanggil, ayah, jangan pergi, kata Ismail dan Ahmad. Ismail dan Ahmad memeluk ayahnya lagi sangat erat. Mereka berpelukan sebelum berpisah. Mereka berpelukan dan saling mendoakan, ya Allah, lindungilah ayah Ismail, berikanlah kemenangan bagi ayah dan teman-temannya, berikanlah kemerdekaan untuk negara kami Palestina. Teman-teman, sang ayah atau Pak Muhammad berpesan kepada anaknya, wahai Ismail, jaga adikmu, jangan sampai terpisah, jaga adikmu. Teman-teman, ada yang punya kakak? Yang punya kakak?
Coba yang punya adik. Ya. Coba yang suka berantem. Oh, kamu suka berantem sih? Jangan berantem ya. Lihat Ismail sama Ahmad. Ismail dan Ahmad ini saling menjaga, saling menyayangi, gak suka berantem. Ya. Ismail dan Ahmad meskipun kotaknya, rumahnya hancur, tapi tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal Al-Quran. Ayahnya pun berpesan, wahai Ahmad dan Ismail, jangan tinggalkan Al-Quran, teruslah mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Karena hanya dengan Al-Quran kita bisa menang. Dengan wasilah Al-Quran, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk kemenangan. Betul? Betul gak nih? Siapa yang sudah hafal Al-Quran? Siapa yang cita-citanya menjadi hafiz Quran? Alhamdulillah. Kakak doakan mudah-mudahan semuanya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi hafiz-hafizah, hafal hadis, taat kepada orang tua, menjadi pemimpin yang adil nanti di kemudian hari ya. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, ayahnya berangkat perang, Ismail dan Ahmad pun berangkat sekolah. Ismail dan Ahmad pergi begitu cepat berangkat ke sekolah karena takut kesiangan. Tapi ternyata pas sampai depan sekolah, sekolahnya sudah hancur, ibu gurunya sudah syahid, teman-temannya pun syahid, ada yang sudah meninggal, syahid. Sedih nggak ditinggal sama teman-teman yang meninggal? Ya. Di sekolahnya ibu guru ada yang tertimpa bangunan, ada yang berdarah dan semuanya. Akhirnya Ismail dan Ahmad pulang, lari ke rumahnya. Ketika di jalan ada bom lagi. Kira-kira teman-teman kalau ada bom gimana perasaannya? Takut ya. Ismail dan Ahmad terkena serpihan bom. Kena Ismail dan Ahmad. Ismail dan Ahmad terlempar. Ismail terluka dan terpisah dari adiknya. Ahmad, di mana engkau? Kata kakaknya Ismail. Dari kejauhan, Ahmadnya teriak, kakak, tolong aku. Ismail berdarah dan juga Ahmad terluka, susah untuk bangun, susah untuk berdiri. Dengan kekuatan Ismail menggendong adiknya dan pergi ke rumah. Tapi adik-adik, teman-teman, apa yang terjadi ketika Ismail dan Ahmad sampai ke rumah? Rumahnya sudah hancur, tidak bisa lagi buka pintu. Ismail dan Ahmad tahu kalau di dalam rumah itu ada ibunya. Segera Ismail dan Ahmad pergi ke rumah itu, masuk ke rumah sambil teriak, ibu di mana? Allahu Akbar, tolong, kata ibunya. Ibunya ternyata tertimpa dinding yang roboh akibat bom. Ibunya ternyata nggak kuat menahan luka, menahan dinding yang roboh. Akhirnya ibunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya meninggal. Ismail dan Ahmad pun sedih. Nah, teman-teman, bagaimana perasaannya ketika kita ditinggalkan oleh ayah dan ibu sendirian di rumah? Kira-kira sedih gak? Sedih ya? Takbir. Singkat cerita, teman-teman ya, Pak Muhammad pun kembali ke rumahnya
dan menyaksikan, melihat bahwa rumahnya sudah hancur dan istrinya sudah meninggal dunia. Betapa sedihnya Pak Muhammad dan juga Ismail dan adiknya ketika ditinggal oleh ibunya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza yang saat ini sedang berjuang, Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan. Ya. Makanya nih teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah diajak sama Bunda sama Ibu Guru untuk berdonasi atau berinfak, ya. Untuk berinfak. Insya Allah DT Peduli di awal November akan berangkat lagi untuk menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan teman-teman dan ibu-ibu sekalian bisa mengambil ibroh ataupun hikmah dari cerita yang tadi saya sampaikan. Ya. Ini juga fakta-fakta yang kita lihat di sosial media. Mudah-mudahan kita bisa merefleksikan diri, bisa mengambil pelajaran dan bisa bermuhasabah sejauh mana keimanan kita jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina sudah jelas pintu surganya yaitu melalui syahid, sedangkan kita belum jelas pintu surganya. Makanya kita harus bisa mengambil pelajaran dan terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mau kakak kenalin nggak? Ada teman kecil? Ada yang mau nggak? Ada teman kecil nih. Coba warnanya warna kuning. Ini sebuah hewan, kakinya 2, warna kuning, masih kecil tapi. Betul. Halo teman-teman. Kakaknya duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Duduk dulu. Ayo. Duduk siap. Oke, ini teman kecilnya malu-malu nih kalau disamperin, ya. Duduk dulu. Duduk siap. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk biar rapi. Halo teman-teman. Tadi Kak Erik cerita apa ya? Cerita tentang Gaza, tentang Pak Muhammad, Ismail, dan Ahmad, betul? Alhamdulillah, ini kenalin, namanya siapa ya? Namanya Ayam. Oke. Kalau ini namanya Ciki alias Ciket Mini, ya. Ciket itu ayam, Mini itu kecil, jadi ayam kecil. Oke, buat Ciki mah ini sebentar aja ya tampilnya. Baik, teman-teman. Oke, tadi kakak sudah menyampaikan ceritanya, kita sudah bercerita bersama dan adik-adik juga sudah berdonasi ya. Mudah-mudahan donasi ini menjadi wasilah kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan juga menjadi wasilah dan penambah keimanan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin Ibu dan adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.